dengan banyak suara yang penting yang memberitahu pengguna FTX untuk menarik dana mereka. Jadi disinilah yang memicu gelombang bearish di pasar kripto. Oke teman-teman, kita akan bahas lagi untuk kripto dan token kripto. Oke, di video kali ini hanyalah informasi, bukan ajakan untuk berinvestasi. Jadi ingat, kalian harus lihat sendiri ketika kalian ingin meng-hold koin-koin kripto. Oke, kalau kita lihat di sini ya, untuk market ini sedang bearish. Kenapa sih kok bearish? Kemarin sudah baik-baik saja ya, di atas 300 juta, yaitu sekitar 330 juta ke atas untuk Bitcoin ya tentunya. Dan saat ini Bitcoin tadi saya lihat turun di harga 17.100-an ya, untuk 17.000 dolar. Wow, dan saat ini mengalami memang penurunan. Apa yang memicu untuk Bitcoin ini turun kembali dan semua altcoin ini juga mengikuti turun ya. Oke. Dan untuk Dogecoin tiba-tiba jatuh ya, lebih dalam, yaitu sekitar 19,91% dalam 24 jam terakhir. Di sini ternyata terpicu karena adanya FTX yang tidak stabil ya. FTX di mana sedang mengalami sebuah masalah ya. Oke, pasar berantakan karena ketidakpastian penarikan FTX merajalela. Di sini memang banyak sekali transaksi penarikan dari exchange FTX ya. Data Ethereum dan Solana on-chain menunjukkan bahwa pertukaran tidak lagi memproses penarikan. Pasar kripto menelusuri kembali setelah ketidakpastian yang menjulang tentang keadaan keuangan FTX. Wow, FTX mengalami goyah untuk keuangannya, di mana memang saat ini sedang bermasalah. Memang saya jarang sekali untuk membahas FTX, dan kita akan bahas ya kenapa FTX ini bisa memicu ya untuk adanya pasar bearish lagi. Laporan beragam tentang apakah pertukaran dapat memproses penarikan, dengan beberapa menyarankan bahwa itu telah menghentikan sepenuhnya. Oke, saat ini sedang ditangguhkan. Beberapa orang memang sudah memindahkan semua untuk asetnya yang dari FTX ke exchange lain tentunya, dan memang beberapa sudah melakukan penarikan, dan itu sudah banyak sekali ya untuk melakukan penarikan. Jadi di sini pada data on-chain dari Etherscan menunjukkan transaksi keluar berbasis Ethereum terakhir FTX terjadi pada November jam 10.59 waktu UTC, lebih dari 3 jam yang lalu. Hal yang sama dapat dikatakan tentang blockchain Tron dan Solana. Banyak pengguna juga melaporkan kecepatan penarikan Bitcoin yang relatif lambat selama beberapa hari terakhir. FTX mengklaim kemarin bahwa ini adalah node throughput terbatas, tetapi mereka akan mempercepat penarikan pada waktunya. Kemudian pada hari itu FTX mengatakan bahwa mereka bekerja tanpa lelah untuk memproses backlog penarikan dan antriannya kembali ke tingkat yang wajar. Itu tidak memberikan pembaruan tambahan sejak saat itu. Namun jeda mendadak dan penarikan on-chain membuat banyak komunitas kripto prihatin, terutama karena Binance sekarang berencana untuk menjual 23 juta token FTX di pasar terbuka. Oke, FTX sudah memproses semua penarikan yang terjadi di FTX, yaitu sekitar lebih dari 450 juta, karena kemarin ini itu sudah bertambah lagi, yaitu sekitar 700 juta dalam 24 jam terakhir ya, dalam 48 jam terakhir juga. Dan sementara FTX kehilangan deposan. Binance tampaknya memperoleh sekitar 411 juta dalam arus masuk pertukaran selama periode waktu yang sama. Jadi di sini memang gelombang penarikannya sangat-sangat kencang di FTX. Jadi menurut tweet dari CEO CryptoQuant di Yongju, FTX saat ini memiliki stablecoin senilai 104,9 juta dalam cadangan on-chain-nya. Kemarin dia melaporkan angkanya hanya 51 juta. Wow, berkurang ya. Penurunan 93% ini selama periode 2 minggu dan terendah tahunan. Jadi FTX sedang mengalami masalah keuangan. Kenapa kok bisa mengalami masalah keuangan? Jadi di sini memang FTX ada yang namanya staking ya.
Mungkin ini karena stakingnya berantakan, semuanya berantakan, dimana tidak bisa memberikan pengembalian yang lebih besar yang dijanjikan. Mungkin FTX di sini mengalami goyah. Jadi cadangan token FTT di semua bursa mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Tambah Ju, 60% dari pasokan yang beredar adalah dalam pertukaran. FTT adalah token kripto asli FTX yang memberikan jumlah manfaat bagi pemegang di bursa. Token turun 10% selama akhir pekan setelah GZ mengkonfirmasi bahwa Binance akan sepenuhnya keluar dari posisi FTT senilai total 584 juta. GZ mengatakan bahwa FTT adalah bentuk manajemen resiko pasca keluar. Sebagai tanggapan pengungkapan baru-baru ini yang terungkap, dia menambahkan bahwa perusahaannya tidak akan mendukung orang-orang yang melobi melawan pemain industri lain di belakang mereka. Perusahaan berencana melepaskan posisi itu secara bertahap dalam beberapa bulan ke depan untuk meminimalkan dampak terhadap pasar. Jadi GZ juga tidak ingin kehilangan mengambil resiko juga, jadi tidak ingin kehilangan uangnya ya. Jadi dia akan menjual token FTT-nya yaitu sekitar 584 juta ya nilainya. Jadi ketakutan membengkak di sekitar FTX, sementara komentar GZ dan gelombang penarikan FTX berikutnya telah memicu ketakutan di Twitter kripto dengan banyak suara yang penting yang memberitahu pengguna FTX untuk menarik dana mereka. Jadi disinilah yang memicu gelombang bearish di pasar kripto. Semuanya melakukan penarikan dan ada yang memindahkan, ada yang menjual ya untuk tokennya yang ada di FTX. Wow. Dan saat ini untuk Shiba Inu juga sedang mengalami penurunan karena ada paus yang menjual atau melakukan penarikan di FTX senilai 1 triliun token SIP. Oke, yang ditarik dari FTX. Jadi ketakutan, ketidakpastian dan keraguan ini menyebar ya. Jadi semuanya bingung. Oh, panik sell, panik penarikan. Disinilah yang membuat FTX kacau. Dan saat ini untuk kripto sedang bearish dengan tiba-tiba dalam beberapa jam terakhir ini. Kalau kita lihat memang sedang memerah ya. Untuk beberapa jam terakhir ini lebih parah sih daripada hari kemarin. Jadi untuk kalian yang mungkin masih memegang ya, jangan panik sell ya, karena di sini memang semuanya sedang panik sell karena terpicunya FTX gelombang untuk pemindahan dana mereka, aset mereka ya dari FTX ke tempat lain, atau mungkin mereka sedang mengalami gelombang panik sell. Di sini semuanya menjual ya. Jadi kalau saya masih menghold, bahkan kalau bisa harganya ini lebih turun maka akan saya serok lagi. Oke, untuk kalian yang mungkin ingin menghold koin-koin kripto, tetap do your own research dan pastikan menggunakan uang dingin. Dan jika video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari CryptoX. Selalu jaga kesehatan, rajin berolahraga agar kita selalu sehat, agar kita bisa menikmati hasil investasi kita di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kalian semua, bye bye.